Oke, selamat malam Agung, Pak PS, sehat semua ya? Alhamdulillah saya sehat Mas Wahyu. Kita hari ini santai aja Pak ya, santai cerita tentang coronavirus Pak. Oke. Pak PS, Siap. Agung ya, karena masih tetap heboh nih Pak. Iya. Belum ada berkurang-kurang nih Agung. Ini sahabat saya, Agung, mungkin sebelum ke Pak PS, karena malam ini dua narasumber hadir di podcast santai kita Pak ya. Ke Mas Agung dulu Mas Agung ya. Iya Mas Mas Wahyu. Agung ya. Info-infonya Mas Agung ini baru terkena coronavirus nih ya. Iya Mas Wahyu. Jadi tepatnya itu saya 17 Juli. 17 Juli. 17 atau 16 Juli saya lupa. Pokoknya antara 17 dan 16 Juli itu sehari sebelumnya itu ada rapid test massal di kantor saya. Itu kronologinya Pak ya. Ketahuannya Ketahuannya ya. awalnya itu dari situ. Kita rapid test ada 15 orang yang reaktif. Ya. Setelah itu besoknya sehari setelahnya dianjurkan untuk tes swab Tes swab. Ya. Di mana itu Pak? di rumah sakit. Jadi di rumah sakit saya tes swab, dari 15 orang itu 2 orang positif COVID, termasuk saya dan teman saya. Oke, setelah terdeteksi terkena coronavirus, apa sih yang Bapak rasain Pak? Yang dirasain sebenarnya nggak ada gejala apa-apa. Saya juga kaget gitu waktu terima hasil swab itu ternyata positif. Ya. Karena berapa hari ini Pak tahunya ini dari tes swab sampai besoknya. Saya tes swab itu Kamis siang, ya. Jumat sore itu udah ada hasilnya. 1 hari ya? 1 hari udah keluar hasilnya. Nah, kalau ditanya yang dirasain, sebenarnya saya nggak ngerasain apa-apa. Dan hari setelahnya di hari Sabtu, ya. Setelah saya positif kan kembali lagi ke rumah sakit buat CT scan. Apa di CT? Organ tubuh, jantung Ya, atau semua Pak? dari kepala, organ toraks sampai ke perut. Itu CT scan, alhamdulillah normal. Setelah CT scan kemarin sempat EKG juga buat cek jantung normal dan darah alhamdulillah normal, tapi ya COVID positif. Itu setelah terbukti nih positif COVID ya, Mas Agung langsung kemana brother? Atau langsung ada di rumah aja, atau dirawat di rumah sakit, atau gimana? Alhamdulillah perusahaan tempat saya bekerja menyediakan semacam safe house buat karyawan-karyawan yang terkena COVID. Jadi kita yang terkena COVID dan tanpa gejala, ya, OTG ya? OTG, itu? orang tanpa gejala, itu dikumpulkan jadi satu di sana, ya. Di karantina, karena supaya tidak menyebar ke orang lain. Dan supaya terpantau kesehatannya. Ngomong-ngomong soal gejala tadi saya lupa. Ada gejala yang satu ini saya pengen sampaikan. Awal-awal itu hampir 10 sampai 14 hari pertama saya kehilangan indera penciuman. Itu setelah terdeteksi positif corona atau gimana? Sepertinya sebelumnya udah, tapi saya nggak ngeh. Enggak ngeh. Iya, karena nggak tahu ternyata itu salah satu tanda-tanda orang positif COVID. Iya. Jadi nggak ngeh aja waktu itu. Setelah itu baru ngeh nih Pak. Iya. Waduh, iya juga ya, saya langsung kayak nyemprotin parfum atau minyak angin gitu, ya nggak kecium. Jadi tidak bisa bau yang baik-baik maupun yang jelek-jelek ya? Iya Pak. Agak susah Pak. Jadi yang busuk atau wangi sama saja ya? Iya. Itu berapa hari? Sekitar 14 harian Pak. Berangsur-angsur pelan-pelan sampai sekarang pun belum normal-normal banget, tapi ya udah mulai, udah lebih baik lah gitu. Udah bisa mencium lebih baik Pak ya? Udah lebih baik. Sama satu lagi itu rambut saya nggak pernah rontok. Ini rontok nih dari rambut sampai bulu kaki rontok. Keluar bulu aja. Rontok. Kalau terkait safe house tadi Pak, fasilitas yang disediakan kantor tadi, gimana ya Bapak rasain? Apa dari sisi makan gitu kan? Mungkin kan orang takut juga kan?
wah ini orang corona nih takut tertular, gimana kalau terkait Jadi makannya di gini? safe house-nya itu makanan itu 3 kali sehari rutin, pagi, siang, sore. Di drop itu di depan safe house-nya ada kayak drop box. Iya. Jadi petugas biasa yang nganter itu petugas keamanan, nganter makanan atau nganter barang titipan itu ditaruh di Dropbox. Nanti dikabarin by phone atau by WA, kita ambil ke bawah. Oh, udah disediain semua Pak ya. Alhamdulillah. Pagi siang sore malam itu Pak. Pagi, siang, sore, malam. Oh. Dan ya biasa kayak ada makanan kecil atau buah-buahan, plus kayak susu dan ya pokoknya kan untuk menjaga imun tubuh lah gitu. Iya. Oke, kan gini ya. Sahabat kita ini Agung ini memang satu udah hampir seminggu 2 minggu Pak ya. Saya kontak Bapak bahwa ada seseorang yang bisa menyembuhkan dan orang itu juga hadir malam ini. Selamat malam Pak Pes. Malam Pak Bayu. Iya. Sehat Pak Pes ya? Alhamdulillah sehat ini. Bisa nongki-nongki ya. Iya, nongki-nongki. Akhirnya saya bisa nongki-nongki lagi, Pak. Oke, boleh tahu nggak nih Pak? Iya. Cara bagaimana Pak Pes ketika Wayu kasih tahu Mas Agung kan bahwa Pak Pes bisa mengobati salah satu virus yang paling fenomenal saat ini Pak, coronavirus. Langkah-langkah apa sih pengobatan yang mungkin Pak Pes lakukan ke Mas Agung Pak Pes? Ya, jadi begini Pak Wahyu, Pak Agung ya. Diluruskan dulu lah. Saya sih tidak ngobatin ya, Betul. tidak ngobatin langsung. Kalau masalah virus ini kan sudah ada yang punya kompetensi lah secara medis kan. Mungkin Mas Agung sudah melanjalani itulah di tempat yang tadi disiapkan oleh perusahaan ya. Ya, saya sih cara ngobatinya kalau boleh dikatakan ngobati ya, itu dengan cara yang berbeda Pak Wahyu. Iya. Karena coronavirus ini kan sebelum antivirusnya itu ketemu, itu belum ada obatnya. Jadi yang bisa melawan virus ini adalah imun, antibodi dalam tubuh kan, begitulah kira-kira. Dan mungkin apa benar Mas Agung pada saat dilakukan perawatan itu memang dikasih sesuatu obat-obatan yang memang untuk menguatkan daya tubuh. Kalau saya Agung kan Pak awam masalah obat, Ya. jadi sempat tanya juga sama dokternya ini obat apa aja yang dikasih. Nah dokter itu bilang ini hanya suplemen Pak, karena ya sampai sekarang COVID itu belum ada obatnya. Jadi ya cuma suplemen supaya imun tubuh itu ya dan daya tahan tubuh terjaga. Ya. Karena kalau sampai drop takutnya merembet ke yang lain Pak. Ya, jadi itu Mas Wahyu, Mas Agung. Jadi ini kalau kita balikkan, saya sisi kerohaniannya ya, Iya. kerohaniannya. Jadi saya kembalikan aja lah kepada ayat-ayat Allah. Artinya apa? Allah itu tidak akan memberikan penyakit kecuali dengan obatnya. Jadi sebenarnya itu ada pasangan obat itu. Cuman secara medis saat ini masih dalam penelitian dan masih dalam uji coba lah. Mudah-mudahan pihak pemerintah maupun pihak yang kompeten segera menemukan sehingga bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang terkena virus ini kan. Amin. Amin ya. Jadi apa yang saya sampaikan ke Mas Agung, saya memberikan dorongan semangat agar kuat dan agar senang. Dengan cara apa? Ya, dengan banyak baca istighfar. Baca istighfar dan selawat. Saya sampaikan Mas Agung, tiap malam ya, sholat malam, baca istighfar. Apa manfaatnya istighfar? Kita mohon ampun pada Allah. Kenapa mohon pada Allah? Sebaik-baik doa itu kan mohon ampun pada Allah. Kenapa? Orang hidup, manusia hidup itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau kita banyak-banyak istighfar pada Allah, ya insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada Mas Agung, kan gitu kan? Terima kasih. Dan dengan cara itu, ya, insya Allah ada dorongan semangat sini. Yang mungkin tadinya mungkin stres atau apa kan? Ya, jadi semangat lagi untuk ini, untuk apa ya? Sembuh Pak ya. Untuk sembuh, gitu kan? Untuk sembuh. Gitu. Jadi ya, semacam dorongan mental semangat. Jadi karena begini, kalau orang bisa melihat, Mas Ayu, orang hidup itu karena rahmat kasih sayang Allah. Iya. Rahmat dan kasih sayang Allah itu kalau ada orang melihat itu ini manusia ya. Manusia. Ini ada lingkaran-lingkaran energi. Ini rahmat Allah lah. Nah, semakin kita itu dekat pada Allah, Allah memberikan rahmat itu kuat lingkaran energinya itu.
Dan ini akan yang menaikkan daya tahan tubuh dan kekuatan kita. Dan itu yang saya sampaikan Mas Agung, tentang Mas Agung, tetap semangat. Tetap semangat dan tetap berharap Allah memberikan kesembuhan. Kenapa begitu? Allah itu tergantung dari kita. Kalau kita prasangka baik, insya Allah hasilnya baik. Lah kalau loyo, apalagi kena seperti itu, aduh sudah, aku udah sembuh nanti. Makanya kita kepada teman-teman yang terkena COVID, tetaplah semangat. Siapa sih yang mau kena begini? Betul. Nah, siapa yang mau kena lah? Tapi kalau sudah kena begini, mari kita ini kan berusaha bagaimana caranya untuk sembuh. Jadi yang saya sampaikan kepada Mas Agung, Iya. tetap semangat satu. Pertama semangat nih Pak ya. Satu semangat. Dua, beribadah yang bagus. Oke. Tambahin ibadah itu dengan zikir, istighfar ya, dan selawat pada Rasulullah agar lebih tenang. Setelah itu senangkan hatinya, biar bersyukur pada Allah dan lebih nyaman. Dan dari situ imun kita makin kuat sehingga perang dengan coronavirus itu makin kuat. Itu Mas Bayu kira-kira. Jadi super seperti itu yang mungkin Pak Bes berikan Pak ya ke Mas Agung saat itu ya. Iya, kira-kira begitu. Dan saya selalu kontak Pak Agung, jangan lupa ya malam ya. Oke, siap. Setiap malam diingatin Pak Fes. Ada kontrak nggak Pak sama pada penyembuhan Mas Agung saat itu Pak Bes? Gimana? Ada kontrak atau semacamnya kerjasama atau gimana pada saat proses penyembuhan? Kerja sama apa ya kira-kira? Kayak misalnya Mas Agung mau disembuhkan atau gimana, nggak ada juga? Oh iya, tadi begini, tetaplah itu kan, tetap ada semacam ijab kabul, ada transaksi. Jadi itu artinya biar nyambung antara saya dengan Mas Agung. Apanya nih, kerohaniannya nyambung Pak? Atau? Kerohaniannya nyambung. Oh. Jadi tidak serta-merta Mas Agung tahu itu kita bantu, tidak bisa begitu. Harus ada transaksi. Transaksi Pak ya. Ya sama dengan inilah. Ini kan Ya. minuman. Kalau dibiarkan aja, Mas Bayu juga tidak minta-minta, ya kan? Iya. Diem aja dari tadi. Tapi kalau Mas Bayu minta, aku haus Pak, saya minta ini. Oh iya silahkan kan gitu kan. Oke. Itu lagi itu didiamkan aja sama. Oke. Sama dengan Mas Agung. Kita tahu tapi Mas Agung juga diem aja. Tidak bisa masuk ini. Kira-kira gitu ininya, apa filosofinya Mas Ayu. Secara kerennya begitu. Jadi ya saya ucapan selamat lah pada Mas Agung bisa menikmati alhamdulillah kesembuhannya itu semata-mata karena rahmat Allah. Kalau pihak medis dan pihak-pihak yang lainnya itu hanya membantu bagaimana Mas Agung sembuh, termasuk saya. Karena apapun yang dialami Mas Agung, kesembuhan Mas Agung itu semata-mata betul-betul rahmat dari Allah Mas Agung, gitulah. Jadi ya, oleh karena itu ya sudah nikmati aja hidup ini, gitu kan? Itu Mas Bayu. Siap, baik. Oke, mungkin Pak Bes terakhir nih, Bayu pengen dengar statement dari Mas Agung nih Pak. Oh iya, Iya, silakan. Support yang diberikan Pak Bes gimana Mas Agung kira-kira ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih supportnya Pak Fes. Atas doa-doanya Pak Fes juga ini karena jujur kemarin saya itu sampai 5 kali tes swab Oh. itu negatif. Positif. Positif ya. 5 dari awal pokoknya sampai 5 kali itu masih positif terus. Masih positif. Iya. Yang awal-awal itu saya mungkin masih oke, ntar tunggu oke. Tapi yang udah mulai ke 4 ke 5, waduh. Udah mulai agak ini. Iya. Alhamdulillah ya. Jalan Allah Mas Wayu kontak saya, ngasih tahu Pak Fes, terus saya hubungin Pak Fes. Ya, sekarang bisa sembuh. Terima kasih supportnya Pak Fes, Mas Wayu dan teman-teman semua. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya. Pak Pes, Mas Agung, terima kasih untuk sharing knowledge-nya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat Pak Pes, Mas Agung ke masyarakat banyak pastinya. Mungkin Pak Pes ada statement penutup? Ya cukup lah. Jadi banyak-banyak bersyukur pada Allah aja Mas Agung. Iya, siap, Pak. Alhamdulillah